ya cari waktu rehatnya itu dipakai buat hafalan, buat murojaah. Itu juga salah satu cara biar rileks sih, apalagi kan kalau kita membaca Al-Quran, melantunkannya itu kan jadi lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persada Talk. Nah, pada podcast kali ini kita telah kedatangan bintang tamu spesial kita dengan Mbak Alia dan juga Mbak Dila. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan Mbak Alia dan juga Mbak Dila. Dari mana, terus prodi apa nih? Oke. Perkenalkan, halo, nama aku Dila, Hafsah Nur Adila. Saya berasal dari Yogyakarta, ya, dan saya berasal dari pendidikan biologi. Biologi. Kalau dari Mbak Alianya sendiri? Oke, halo, perkenalkan, nama aku Alia Nur Fadlillah. Aku asalnya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Prodinya program studi ilmu hadis. Oke, kita telah berkenalan dengan dua bintang tamu spesial kita. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih, dari dua bintang tamu kita ini kita akan membahas tentang apa? Tapi sebelum itu, kayaknya kita belum perkenalan nih. Dengan saya Zahida Munifa Ihwan yang akan membersamai podcast kita selama acara ini akan berlangsung. Kira-kira kita boleh manggilnya Kak Iva gitu ya. Kak Iva aja. Halo Dila dan juga Alia. Kira-kira kita mau membahas tentang apa sih ini pada podcast kali ini? Kayaknya teman-teman udah pada tahu nih. Alia sama Dila ini masuk ke sini dari jalur prestasi bukan kayaknya? Iya, kami masuk jalur beasiswa program misi dari UAD. Dari UAD. Di bidang apa prestasinya? Di bidang tahfidz. Tahfidz. Nah, Masya Allah banget nih, berarti tahfidznya udah selesai ya. Kalau boleh tahu, udah berapa juz sih? Apa baru dikit atau ya alhamdulillah sudah selesai gitu? Kami masih proses ya, proses untuk penjaga. Masih proses. Nah, ada hubungannya nih mahasiswa UAD dan juga dengan Al-Quran. Mungkin kita akan ngomongin itu ya. Jadi tema kita pada podcast kali ini adalah Life Balancing Al-Quran and Academic. Oke. Kalian kan fokusnya menghafal nih karena kalian beasiswa Haki ya. Kira-kira gimana sih caranya teman-teman tuh bagi waktu gitu antara menghafal dan juga dengan tuntutan perkuliahan gitu? Mungkin yang pertama kali bisa jawab Mbak Alia gitu. Bagaimana caranya membagi waktu antara menghafal Quran dan juga dengan kewajiban tugas-tugas kuliah gitu? Terima kasih Kak Iva, saya izin menjawab ya. Terkait dengan bagaimana mengatur waktu itu berarti berkaitan dengan time management ya. Otomatis kita harus tahu prioritas mana yang sesuatu yang harus kita prioritaskan. Apalagi sebenarnya kalau dipikir-pikir mau hafalan ataupun kuliah, pembelajaran semuanya itu sesuatu yang penting. Nah, berarti kita harus tahu nih time manajemennya, prioritasnya. Biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau misalnya jam aktif kuliah itu kan dari jam 7 sampai sore ya. Nah, berarti itu dia fokus untuk kuliah, mulai dari kegiatan di kelas, kalau ada tugas mengerjakannya itu. Nah, kalau misalnya tahfidznya berarti di waktu yang memang sudah ditentukan oleh saya sendiri gitu. Misalnya saya itu emang program tahfidznya apalagi di Persada ya, apalagi di Persada ya Kak, itu ada di habis sholat subuh sama habis sholat isya. Nah, jadi fokus tahfidznya itu di waktu selain kegiatan kuliah. Jadi di fokus hafalannya di dua waktu itu tadi ya, di pagi sama di malam hari. Tapi mungkin gimana nih kalau misalnya kalian lagi ada tugas yang numpuk atau mungkin pas lagi ujian gitu, dimana yang kita tuh perlu nge-push
tugas-tugas kuliah itu kan mungkin agak pecah gitu nggak sih antara hafalan sama tugas kuliah, kan kadang karena kita tuh butuh spare waktu lebih ya untuk mengerjakan tugas itu gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita terlalu terpaku sama tugas yang terlalu banyak juga stres ya Kak. Jadi ya ambil waktu, misalnya udah ngerasa capek banget nih sama tugas kan, karena harus nge-push, harus bener-bener belajar banyak, ya cari waktu rehatnya itu dipakai dipakai buat hafalan, buat murojaah. Itu juga salah satu cara biar rileks sih, apalagi kan kalau kita membaca Al-Quran, melantunkannya itu kan jadi lebih tenang hatinya. Nah, jadi Masya Allah banget ya. Jadi apa namanya, rehatnya itu dengan menghafal teman-teman ternyata. Oke, nah terus coba di lingkungan asrama Persada ini, kira-kira lingkungan Persada ini tuh mendukung nggak sih buat hafal gitu Kak Dila? Menurut aku ya Kak, untuk di Persada itu alhamdulillah lingkungannya sangat mendukung, apalagi buat kita yang masih memerlukan timeline sendiri, jadwal terstruktur untuk murojaah, karena kita masih jadi anak baru lah ya bahasanya selama di perkuliahan, dan untuk ya membantu manajemen waktunya lah. Menurut aku sangat membantu, karena selain itu teman-temannya juga alhamdulillah mendukung. Jadi kita lingkungannya tuh kayak lingkungan yang islami baik gitu. Terus habis itu kayak lingkungannya, daerahnya juga alhamdulillah sangat mendukung juga, enak banget, kayak nature by nature banget gitu loh. Bahkan ustazah-ustazahnya, pendamping kami itu juga yang mendukung, baik dari gimana membimbing kita buat hafalan, habis itu ya malah dapat ibu baru ya, jadi kayak ada yang nyimakin, ada yang nanyain, itu ada kan yang juga jadi ngobrol-ngobrol juga, jadi faktor kita buat lebih semangat gitu. Iya, jadi kayak ada perhatian tersendiri gitu ya. Nah, tapi kan kalau di Persada ini sebenarnya tuntutannya bukan cuma untuk menghafal nih, kan ada kegiatan lain gitu, mungkin kayak tapak suci, terus juga memanah, terus juga ada program bahasanya juga. Nah, itu teman-teman keganggu nggak nih antara kegiatan Persada dan juga hafalan itu sendiri gitu? Kalau menurut aku ya Kak, enggak sih, karena udah ada jadwalnya sendiri. Jadi kalau tapak suci berarti di setiap Jumat pagi, terus kalau misalnya ada panahan berarti di Sabtu pagi. Nah, selain itu berarti yang jadwal-jadwal pagi setelah subuh itu adalah tahfidz. Nah, kalau misalnya di Jumat sama Sabtu kita bisa tahfidz di lain waktu gitu, selain habis subuh gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman ada nggak nih tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan gitu loh, untuk menempatkan diri kapan sih jadi santri dan kapan jadi mahasiswa gitu? Bukan ada lagi, Dil, banyak deh kayaknya. Banyak. Apalagi kegiatan di perkuliahan itu bukan cuma sekedar belajar ketemu dosen, tapi ada organisasi atau ya apalagi kita udah bisa bebas ya, punya motor, punya HP, mau jalan-jalan, mau jalan-jalan, janjian sama teman. Berarti kan kegiatan di luar itu juga susah. Biasanya tuh juga kalau ada kerja kelompok tuh kan kalau teman-teman sukanya pas malam, padahal identitas kita ini kalau malam adalah santri Persada, yang mana kita harus mengikuti kegiatan itu termasuknya tantangan besar, tapi banyak ini sih dampak positifnya, karena kan kita masih masa peralihan ya Dil ya, dari pondok yang dulu tuh benar-benar semuanya tertata, otomatis kalau langsung dilepas kan nggak bisa. Bisa lepas-pas. Jadi kalau Persada tuh dia asrama tapi tetap ngasih kita pilihan gitu kan, kita masih ngontrol dan masih membebaskan gitu. Jadi kita masih masa peralihan ini bisa adaptasi dan bersyukur banget sih, masih soalnya ngelihat mungkin teman-teman yang lain tuh yang nggak di asrama Persada apalagi itu kesusahan buat ngatur waktu, karena kan dulu di pondok tiba-tiba lepas harus ngatur waktu sendiri, semuanya susah. Jadi karena di Persada ini masih ada yang mengawasi, masih ada aturan, jadi kerasanya ya lebih tertata gitu ya. Oke, tapi mungkin ada nggak sih kayak keluhan gitu loh, kayak ya ampun aku tuh harus keluar, aku tuh harus gini, tapi kok tugasku, tanggunganku di Persada ini belum selesai. Ada nggak rasa-rasa kayak gitu, dan mungkin gimana ngatasinnya gitu? Mungkin ada ya Kak ya, rasa-rasa itu kadang aja ada. Tapi kalau dari aku
semua itu kan bisa kayak di enjoyin aja gitu atas apa yang kita lakuin tuh kayak semua bakalan balik ke diri kita sendiri dan semua tuh bakal berpengaruh ke diri sendiri. Jadi ya udah apapun yang terjadi pada diri kita enjoyin aja karena kita sendiri akan menikmati dan kita sendiri akan dapat dampaknya. Iya, apalagi sebenarnya ini cuma karena skala prioritas sih Kak. Seharusnya kalau misalnya kita masuk persada kan kita udah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya pun untuk dampak baik bagi diri kita kan. Jadi kayak ya kalau misalnya orang nih udah tahu dia di persada tapi malah memprioritaskan kegiatan malamnya, rapat malam yang sampai malam banget lah, berarti dia sebenarnya belum bisa ngatur prioritasnya padahal dari awal udah tahu nih konsekuensinya. Jadi kalau kita karena kita biasanya karena teman seasrama gitu ya, sekamar saling nguatin terus ngingetin lagi tapi kan ini pilihan kita dari awal, daripada dua pusing enjoy aja gitu. Ngapain sih? Jadi karena kita udah memilih ya mau nggak mau kita harus menuntaskan. Benar, kayak konsekuensi benar. lah ya, konsekuensi pokoknya, Ya, udah jadi konsekuensi. Betul. Nah, terus ada nggak sih nih mungkin tips buat teman-teman gitu kan, mungkin nggak semuanya kayak Kak Dila dan juga Kak Alia, ada yang masih mungkin kebingungan, aduh jadwal kuliahku padat tapi aku harus ngafalin. Nah, ada nggak sih tips khususnya gini biar bisa tetap semangat hafalan Quran di tengah tugas-tugas kuliah yang padat juga gitu? Ada pasti ya. Ada ya. Pertama, Gantian. Coba pertama. Pertama adalah kita harus meniatkan semua itu karena Allah. Betul. Masya Allah. Karena dengan kita niat kepada Allah, kita bakal selalu ingat apa sih tujuan kita. Gitu. Kedua nih, ridho orang tua itu penting banget. Doa dari orang tua kadang tuh kan kita capek, kita emang kadang juga pusing gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, siapa tahu kita bisa lebih enjoy itu karena orang tua tuh doain terus. Ibu, bapak di rumah jadi ridho orang tua. Apalagi kalau kita dapat semangat dari orang tua tuh penting banget. Jadi itu juga harus tahu dari awal. Mungkin ada lagi selain apa tadi habluminallah wa habluminanas gitu kan, selain ketika kita dekat pada Allah kita juga harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Mungkin ada lagi nggak tipsnya gitu? Ada dong. Ada pasti ada. Yang ketiga dulu. Yang ketiga nih. Yang ketiga adalah kita harus bisa memanage waktu. Kita harus bisa memprioritaskan mana yang prioritas. Nah, karena kita di sini membahas tentang hafalan, murojaah, berarti kita harus menyisihkan waktu. Kita harus memberikan selalu ada waktu untuk momen murojaah itu. Gitu. Ada yang keempat nih Kak. Yang keempat. Ini benar-benar penting banget. Apa tuh Bapak? Lingkungan. Baik dari segi pertemanan itu penting banget karena kalau kita nggak punya nih lingkungan yang mendukung baik dari Teman yang sama, temennya atau penyimaknya juga apa sih ustazahnya itu bakal susah gitu. Apalagi teman sih ya paling pengaruh tuh. Betul. Karena kalau misalnya kita futur nih males, capek banget seharian habis kuliah udah banyak kegiatan, tapi lihat temen ngafal tuh yang kayak ya Allah ternyata punya tanggung jawab ya buat nghafalan gitu, itu jadi macam jadi kayak ngingetin gitu loh saudara. Iya. Kalau misalnya punya teman gitu. Ya, jadi itu tadi juga ya pentingnya pergaulan, pentingnya memilih teman yang baik gitu. Nah, kayaknya dari tadi nih kita udah bahas-bahas tentang Al-Quran, tentang hafalan. Sebenarnya ada nggak sih kayak pengaruh terbesar ketika kita menghafal Al-Quran, pengaruh kita menghafal Al-Quran dalam prestasi akademik kita tuh ada nggak? Kayak misalnya kalian setelah menghafal Quran terus ngerasa mungkin nilai-nilai di perkuliahannya tuh menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus gitu, terasa nggak kayak gitu? Kerasa banget sih, kerasa banget. Alhamdulillah. Jadi kayak Allah mendukung kita ya. Iya, apalagi kalau pas lagi ngafal tuh juga kayak ngelatih otak ya Kak ya. Jadi emang ngasah otak banget kan, ngingat merhatiin tajwid, harokat itu kan juga ngasah banget. Jadi ketika di kelas itu tuh otak udah lebih siap gitu. Mungkin ada lagi nggak nih pengaruhnya udah ya sini. Ya udah terakhir deh nih, buat teman-teman juga yang sama-sama lagi menghafal nih, mungkin teman-teman punya motivasi atau closing statement gitu buat sama-sama para pejuang Al-Quran yang juga sedang menyelesaikan studi S1 gitu, atau mungkin teman-teman kita yang persada sendiri juga gitu.
Duluan boleh. Boleh. Jadi buat teman-teman ya yang lagi menghafal atau proses murojaah, karena kita kan sudah mengambil jalan yang ini, kayak tadi yang kita sebut, kalau udah nyemplung, kalau udah ngambil jalan itu, selesaikan dulu aja. Insya Allah benefitnya tuh besar, pahalanya banyak. Kalau malah dalam prosesnya kita terlalu banyak mengeluh atau mundur, nanti malah sayang gitu. Nah, kalau dari Kak Dila sendiri? Insya Allah dari semua yang kita lakuin ini akan mendapatkan kebaikan dan dampak yang baik untuk kita semua. Amin. Oke, nah itu tadi teman-teman tentang materi podcast kita kali ini, life balancing Al-Quran dan akademik. Jadi gimana cara kita menyeimbangkan antara hafalan Quran dan juga dengan tuntutan akademik kita ketika kita berkuliah gitu. Jadi emang harus seimbang, dua-duanya harus dikejar gitu, antara dunia dan akhirat. Jangan sampai keduanya dilupakan ataupun ditinggalkan salah satunya. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih ya buat Kak Alia dan juga Kak Dila. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.